Bahas polemik antara Amerika Serikat dan Iran yang tak berkesudahan ini, kita akan berbincang dengan Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional BINUS University. Mbak Tia, selamat sore. Selamat sore, Mas Dave. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Kita melihat bahwa ternyata tidak jadi bertemu lah mereka ini di Swiss ya, padahal ini salah satu yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau Anda mencermati situasinya, apa yang kemudian membuat pertemuan ini batal? Apakah karena memang keduanya tidak ingin bertemu dengan beragam alasan, karena kemarin Gedung Putih juga bilang logistiknya tidak sederhana, begitu? Ya, tiba-tiba ada kata logistik yang kemarin saya sampaikan di Berita Satu juga ya. Artinya dalam kata logistik ini kalau kita mengarah kepada IR Studies, itu menunjukkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan keamanan yang kedua belah pihak merasa tidak aman satu sama lain ketika bertemu. Tapi selain itu juga Mas Dev, ada hal-hal kekecewaan dari Iran, karena poin-poin untuk menuju peace agreement atau kesepakatan perdamaian itu Amerika Serikat sepertinya jalan di tempat, tidak maju begitu ya. Karena pasukan Amerika Serikat sendiri belum ditarik dari perairan Iran. Kemudian berikutnya adalah mengenai penarikan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Karena memang pasukan Israel di Lebanon Selatan itu menjadi bagian daripada peace agreement. Jadi jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kembali pada Iran begitu ya. Jadi Iran menginginkan poin-poin yang krusial itu dilakukan dalam step pertama, baru kemudian Hormuz secara total dibuka. Nah ini kejadian G Defense yang tidak jadi datang ke Swiss, kemudian ada statement juga dari pihak Iran kemungkinan akan batalnya perjanjian, ini tentu akan ditutup kembali Hormuz. Nah ini yang membuat kita juga di sini ya merasa ikut kecewa dengan beberapa pihak karena memang Hormuz itu menjadi esensi dari perekonomian global, Mas Dev. Oke, nah ini kalau kita melihat dengan situasi yang ada sekarang begitu ya, respon dari keduanya juga begitu, apakah ini memang menjadi bentuk bahwa keduanya ini karena saling tidak percaya dengan pihak masing-masing ini tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang akan datang, dalam waktu dekat begitu? Basically dalam proses diplomasi itu adalah letter of trust atau surat kepercayaan begitu ya. Begitupun dalam proses kali ini ketika mereka bahkan sudah menandatangani dan akan bertemu untuk secara formalnya dalam proses MOU ini begitu. Tapi ketika tidak ada kepercayaan baik dari pihak Iran ataupun Amerika Serikat, maka itu bisa batal kembali. Belum lagi Israel kan tidak bisa diatur sama sekali oleh pihak Amerika begitu ya. Kalau misalnya saya berulang kali mengatakan bahwa MOU ini tidak mengikat, jika sewaktu-waktu walaupun itu sudah ditandatangan tiba-tiba Israel menyerang, siapa yang bisa menahan Israel? Ketika Israel menyerang kembali ke Lebanon dan Iran kecewa lagi, maka itu bisa jadi perjanjian tersebut batal kembali dan kembali ke titik nol. Nah, rupanya analisis saya itu betul adanya. Ini kan sudah ditandatangan, seharusnya kan mereka tinggal bertemu. Tapi ternyata G Defense tidak jadi dengan alasan logistik, dan alasan logistik itu merefer atau mengarah kepada merasa tidak aman satu sama lain. Oke. Kenapa harus ada alasan logistik? Karena memang tidak mungkin lah ya, Swiss itu tidak safety, tidak semua menjalankan rasa aman dari kedua belah pihak. Ini adalah alasan logistik ini yang tidak logis justru. Saya melihatnya justru ada poin-poin yang tidak dilakukan Amerika Serikat sehingga Iran kecewa dan kemungkinan tensi ini akan terjadi memanas gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Ternyata memang faktornya sangat rumit, Mas Dev. Tidak semudah wah ini selesai, damai, kemudian saat Hormuz dibuka, kemudian semuanya akan berjalan dengan lancar. Tidak demikian. Jadi memang kedua belah pihak harus melakukan poin-poin yang sudah disepakati. Kalau memang dalam kesepakatan step pertama itu adalah menarik pasukan Amerika dari perairan Iran, itu lakukan harusnya. Kemudian bagaimana Amerika bisa mengatur Israel untuk tidak menyerang Lebanon? Bisa tidak? Kalau tidak bisa, perjanjian tersebut akan cancel kembali, akan kembali lagi ke titik nol, akan terjadi lagi tensi gitu ya, bahkan akan terjadi lagi saling serang. Demikian Mas Deo. Baik, kalau begitu. Nah ini kan kalau kita lihat memang pertemuannya tidak berlangsung kemarin di Swiss hari Jumat. Sementara
di materi pengantar tadi juga terlihat bahwa Israel ini kembali melakukan serangan ke Lebanon. Jadi kalau kita melihat situasi yang ada sekarang, apakah ini berarti perjanjiannya benar-benar riset lagi ke nol tadi, atau sebetulnya ya ini ada progres begitu tapi diganggu aja gitu oleh pihak Israelnya? Ada progres, buktinya kan Trump mau menandatangani, ada poin mau mencairkan aset Iran, kemudian ada kesediaan untuk melonggarkan sanksi. Itu kan satu poin-poin itu merupakan satu angin segar untuk Iran. Makanya kan Iran mau melakukan penandatanganan MOU, kedua belah pihak sudah ditandatangani. Ini menurut saya satu progres, Mas Dev. Tapi lagi-lagi faktor eksternal yaitu Israel itu tidak ada yang bisa menahan begitu. Pun Amerika Serikat mau marah seperti apapun Donald Trump jadi fans, bisa nggak Israel nahan diri? Ya kan buktinya tidak bisa. Buktinya Israel tetap menyerang dan Iran marah kembali. Belum lagi poin-poin lain seperti penarikan pasukan belum juga dilakukan begitu ya. Jadi saya melihat bahwa harusnya sebelum tanda tangan action dulu terlebih dahulu. Apa poin-poin itu yang disepakati kedua belah pihak. Kalau memang kesepakatannya itu adalah merujuk kepada misalnya Amerika menarik pasukan dulu, kemudian Israel tidak menyerang dulu, itu harusnya ditaati oleh kedua belah pihak. Ini kan pasukan belum ditarik, kesepakatan sudah ditandatangan. Dan Iran mencermati ini. Ketika pasukan belum ditarik, kemudian Israel menyerang kembali, begitu ya. Nah, disitulah antras atau ketidakpercayaan muncul kembali dan langsung dengan tegas pihak Iran menyatakan sepertinya kita cancel saja. Jadi bukan meriset dari nol sebetulnya. Kalau Amerika Serikat bisa menghandle Israel saja, itu bisa sebetulnya perjanjian itu dilanjutkan. Perdamaian itu dilanjutkan yaitu dengan membuka Selat Hormuz. Dan Iran tetap menggunakan Selat Hormuz ini sebagai strategi politiknya untuk menekan pihak Amerika Serikat. Karena dari segi lain tidak bisa, Mas. Jadi hanya melalui Selat Hormuz ini. Nah, kita lihat nih berikutnya, apakah Amerika Serikat betul-betul memiliki itikat untuk bisa menghandle Israel untuk menarik pasukannya dari Lebanon Selatan? Saya sih pesimis, Mas. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Buat Israel, Lebanon itu adalah inti. Hezbollah itu harus tidak ada, sama seperti ke Hamas di Gaza. Jadi kalau misalnya diminta untuk mundur pasukannya dari Lebanon Selatan, kemudian untuk tidak menyerang kembali Hezbollah, itu tidak mungkin. Nah, inilah jelimetnya, Mas. Ini yang tidak ketemu antara pihak Amerika Serikat dan Iran begitu. Oke, jadi Amerika Serikat dan Irannya sudah berusaha untuk mencari kesepakatan, tapi Israelnya kemudian selalu ada aja kegiatannya gitu ya, gebrakannya. Jadi ini yang kemudian membuat situasinya sepertinya akan terus memanas begitu. Nah, artinya ke depan apa yang bisa kita ekspektasi dari situasi di kawasan Timur Tengah ini untuk paling tidak misalnya untuk 2 minggu ke depan begitu? Apakah 60 hari ya, Mas? Atau 60 hari lah begitu, karena memang perjanjiannya 60 hari. Kira-kira apa nih 60 hari ke depan ini? Apakah benar-benar bisa damai begitu atau masih akan ada suasana yang panas di sana? Ya, saya ingin melihat bahwa Trump bisa menghandle Israel. Bisa tidak begitu ya? Bisa menghandle Israel dalam 60 hari ke depan saja, dia tidak melakukan serangan terhadap Beirut gitu. Kalau misalnya ada serangan lagi, Iran kan tahu meskipun dalam kondisi memang serba kurang saat ini, dia adalah satu bangsa Persia itu yang sangat konsisten, keras begitu ya, kemudian punya harga diri begitu ya. Jadi ketika diserang pasti akan menyerang balik. Dan ketika dia memasukkan Hezbollah dalam poin perjanjian, dia akan konsisten, dia akan terus melindungi. Jadi ketika Hezbollah diserang lagi, dia akan marah lagi, terus aja seperti itu. Makanya menjadi solusinya adalah, Mas Dev, bisa tidak Trump menghandle Israel untuk jangka 60 hari saja, sehingga Hormuz dibuka kembali dan perekonomian global kembali lancar begitu. Dan Iran juga menyebutkan ya yang terbaru, Mas Dev, dia juga kecewa dengan Perancis yang selama ini sepertinya tidak ikut campur tapi juga tidak berdaya di depan Trump. Jadi memang dalam hal ini semua negara-negara termasuk Uni Eropa, Gulf countries juga itu semuanya mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Tidak ada istilah untuk bagaimana menekan Trump misalnya coba tekan Israel atau memberikan advice begitu ya supaya segera perdamaian ini terjadi minimal 60 hari saja. Tapi ternyata tidak. Nah, ini juga disampaikan oleh Arachi yang sebetulnya dengan Perancis itu Iran baik-baik saja. Bahkan memiliki hubungan kerjasama ekonomi yang cukup signifikan begitu. Tapi ketika G7 kemarin kan diam saja itu Macron di depan Trump. Nah, ini kan dipantau dan dilihat juga oleh Iran bagaimana
negara-negara Eropa juga tidak ambil peduli, tidak ambil pusing. Mereka semua memikirkan kepentingan nasionalnya masing-masing gitu. Jadi kekecewaan ini saya bisa merasakan lah dari pihak Iran ya, tapi juga dari pihak Amerika juga bisa merasakan juga karena sebetulnya sekali lagi ini juga tidak untung untuk Amerika Serikat begitu. Ya faktor eksternal itu tadilah Israel yang ada-ada saja yang Mas Nek bilang gitu. Sehingga perjanjian ini agak sulit untuk dilakukan secara permanen. Tapi mudah-mudahan 60 hari saja mereka bisa melakukannya. Kemudian ke depannya bagaimana cara Amerika Serikat menghandle Israel. Tapi kalau sampai ditarik pasukan Israel dari Lebanon itu tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Itu sudah hak apa ya? Bukan hak ya. Itu sudah veterannya Israel itu Lebanon itu menjadi target, dia harus membersihkan Hezbollah sama seperti Hamas di Gaza. Dia bersihkan begitu dan itu menjadi target Israel. Jadi kalau misalnya Hezbollah disuruh ditarik oleh Iran dan itu masuk ke dalam kesepakatan dan Israel menyatakan kita tidak ikut kesepakatan itu kok gitu. Nah itu yang susah begitu ya. Itu yang susah. Jadi saya pesimis kembali yang tadinya 50-50 Mas, sekarang menjadi 30-70 ini. Oke. Bagaimana perdamaian ini bisa terjadi begitu. Sangat sulit nampaknya untuk sementara ini, tapi kita semuanya berharap situasinya bisa kondusif. Kalau menurut Mbak Tia kuncinya adalah di Amerika Serikat, apakah bisa kemudian menghandle Israel ini. Terima kasih banyak Tia Mariatul Kiptia, dosen Hubungan Internasional Binus University, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Terima kasih Mbak Tia, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.